Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat pagi ya. Pagi semangat Pak. Nah, oke, tidak lupa juga Bapak ingatkan untuk tetap menjaga 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan tidak lupa juga untuk mencuci tangan ketika sudah beraktivitas dari luar. Oke? Mencuci tangan. Ya, betul, mencuci tangan. Nah, anak-anak sekalian, kita juga tetap harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya walaupun di kala pandemi seperti ini kalian masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur ya untuk bisa menuntut ilmu ya di pagi yang cerah ini. Oke. Kita akan mulai, tapi sebelumnya silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Ketua M. Teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih pada ketua kelas Dimas yang sudah memimpin doa ya. Nah, berikutnya Bapak akan absen ya seperti biasa. Link sudah Bapak kirimkan di grup WhatsApp. Silakan yang belum absen agar segera mengisi absennya. Oke. Sebelum kita mulai nih, Bapak jadi teringat sebuah kata-kata motivasi ya untuk kalian, bahwasanya kalau masa depan itu akan dimiliki bagi siapa yang mempersiapkannya dari hari ini ya. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Nah, di pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat nggak kita belajar apa? Silakan, ada yang masih ingat? Oke, silakan Aska. Mama. Jadi pertemuan sebelumnya kita belajar tentang komponen komunikasi jaringan komputer, Pak. Ada 4 komponen, yaitu sender, protokol, media, transmisi, dan receiver. Lalu kita juga belajar tipe transmisinya. Ada tipe transmisi satu arah, tipe transmisi 2 arah, dan tipe transmisi bergantian, Pak. Oke, kita lanjutkan seperti biasa. Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Pertemuan kali ini masih sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensinya, melanjutkan yang pertemuan sebelumnya, kita di IPK yang kedua, yaitu mengurutkan proses komunikasi data. Tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini, yang pertama, melalui diskusi, kerja kelompok, dan bereksplorasi lewat internet, peserta didik dapat mengurutkan proses komunikasi data dengan tepat. Sekarang, sebelum kita lanjutkan, ada yang tahu apa ini? Siapa? Dimas. Oke. Telepon rumah, Pak. Apa, Pak? Apa, Dimas? Telepon rumah. Oke, jaringan telepon. Ya, betul kali, Dimas. Skema jaringan ini, Pak. Ya, skema jaringan telepon Skema rumah atau telepon kabel ya. Nah, ini tadi sentral atau switching, exchange switching ya. Sentral, ada yang namanya main distribution frame atau MDF yang ini. Lalu ada lagi kabel primer, ada lagi rumah kabel, ada lagi kabel sekunder. Bagi sebagian besar dari kita. Muncul suaranya nggak? Ada ya? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Tetapi saya yakin dia ingin tahu Muncul, Pak. perlu terjebak oleh pertanyaan seperti bagaimana ponsel melakukan panggilan dan mengapa ada berbagai generasi komunikasi seluler. Oke, dari tampilan tadi ada yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Dimas, oke. Bentar. Mau tanya, Iya. kalau misal jarak antara telepon seluler kita dengan BTS agak jauh, berpengaruh nggak, Pak? Jarak kalau misalkan telepon Dimas jauh dengan BTS gitu ya. Barangkali dari temennya yang akan coba jawab, silakan. Siapa? Saya, Pak. Junior, oke.
Silakan Junior. Menurut saya berpengaruh soalnya waktu itu pernah keluar kota yang jarak BTS-nya agak jauh, HP saya nggak ada sinyalnya. Ya, itu contoh yang paling sederhana ya, betul kata Junior tadi ya. Oke, kalau misalkan tidak ada yang bertanya lagi, silahkan kalian buka Google Classroom-nya. Di situ Bapak sudah mencantumkan tugas untuk hari ini. Oke, dari hasil diskusi tadi ya, Bapak lihat di grup juga semuanya aktif ya, bagus kelas ini, sangat luar biasa. Silakan yang akan presentasi pertama, siapa? Dan jangan Saya lupa dulu deh, Pak. on-kan. Siapa? Ya, saya Pak Muhammad Randy. Randy, oke, bentar. Ya. Untuk gambar yang pertama tadi yang di LKPD, menurut diskusi kelompok kami, itu Digital Subscriber Line atau bisa disebut DSL, yaitu teknologi yang mampu menyediakan bandwidth cukup tinggi. Jadi menyediakan bandwidth cukup tinggi ke rumah-rumah atau perusahaan dapat menggunakan dengan media kabel telepon, dan ini umumnya kecepatan download dari DSL ini sekitar 128 kbit. Terima kasih Randy ya. Tadi ada sedikit bermasalah ya videonya, tapi nggak apa-apa lah. Kita lanjutkan. Nggak apa-apa. Bagus sekali ya. Kelompoknya aktif ya. Silahkan kita kasih applause lah buat kelompok Randy dan kawan-kawan. Oke. Kemudian berikutnya, coba siapa yang akan presentasikan dari hasil diskusi dengan kelompoknya? Siapa? Pak. Ilham, oke. Ilham. Ilham. Untuk gambar kedua di LKPD, dari hasil diskusi kelompok kami itu adalah PABX atau PBX atau juga Private Automated Branch and Sight adalah perangkat penyambungan komunikasi, telepon atau interphone atau intercom yang terletak di sisi pelanggan. Terima kasih Ilham dan juga kelompoknya juga luar biasa ya. Silakan yang akan mengambil kesimpulan di pembelajaran kali ini. Coba siapa? Saya Pak. Ari. Silakan. Komunikasi pada jaringan telepon mengalami perubahan dari semula hanya menghubungkan kabel, kini sudah bisa juga tanpa kabel dan teknologinya juga berkembang pesat. Oke, terima kasih Ari. Berarti Ari tadi sama kayak Randy ya, otomatis mati kalau Iya, misalkan Pak. ada gitu, kegiatan Pak. lain ya. Nggak apa-apa lah. Oke, kesimpulan sudah. Sekarang ada yang bisa menceritakan kita dalam pembelajaran selama beberapa jam ini, kita belajar apa aja? Silakan, siapa? Saya Pak. Junior. Oke, silakan Junior. Hari ini kita belajar banyak Pak, mulai dari perkembangan jaringan, telepon, dari mulai telepon kabel dan juga telepon dari kabel. Juga proses kerja dan perkembangan teknologinya Pak. Oke, nah minggu depan kita akan membahas perangkat yang dipakai oleh jaringan komputer dan juga jaringan telepon. Nah, jadi kita akan membahas perangkat-perangkat dari dua jaringan ini, jaringan telepon dan juga jaringan komputer. Jadi dipersiapkan mulai dari sekarang. Oke, siap ya? Sebelum pembelajaran selesai, silakan ketua kelas untuk kembali memimpin doanya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa ya di awal dan juga di akhir ya. Sekian pembelajaran kali ini. Bapak cukupkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.